Generasi milenial tentunya mengenal tokoh ikonik, dua sahabat yang kocak dan unik dalam serial Lupus tahun 90-an. Fanny Fadillah yang berperan sebagai Boim dan Fahmi Bo sebagai Gusur pernah ada di puncak kejayaannya. Namun seiring waktu, kepopuleran keduanya pun mulai meredup. Selain berperan jadi Boim, aktor sekaligus komedian Fanny Fadillah juga dikenal sebagai Ucup lewat sitkom Bajai Bajuri tahun 2002 lalu. Dalam perannya, ia selalu mengenakan jersey bola. Namanya pun kian melambung sejak membintangi sejumlah sinetron dan layar lebar. Senior, Ucup. Berbekal lulusan seni peran di Institut Kesenian Jakarta, pria campuran Minangkabau dan Tionghoa sukses menata karir di dunia hiburan sejak berusia 28 tahun. Celetukannya yang spontan dan menghibur menjadi ciri khasnya. Ya mungkin karena memang tontonan ini dekat dengan masyarakat, jadi banyak yang nonton, menarik, ya paling nggak bisa ada hiburan lah. Mungkin itu, jadi ya sedikit banyak memang mengangkat nama saya. Sebagai kepala keluarga, ia mencukupi kebutuhan adik, istri, dan kedua anaknya. Rumah dan kendaraan menjadi barang mewah yang telah dibeli dari jerih payahnya beradu akting. Namun, sejak pandemi COVID-19, tawaran pekerjaan kian surut. Imbasnya, hampir seluruh tabungan terkuras. Ia juga teringat pada koleksi jersey lawasnya yang habis dibagikan pada teman-teman di lokasi syuting. Belakangan ia baru sadar, ternyata harganya fantastis dari yang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pasti yang dirasakan ya sedih dan juga nggak tahu harus ngapain gitu loh. Kita mau keluar nggak bisa juga gitu kan, memang persyaratannya kan nggak boleh ada kumpul orang banyak segala macam. Kemudian mau cari nafkah gimana gitu kan, buat anak sekolah, buat ini. Akhirnya ada sedikit tabungan, lama-lama juga kan habis. Kendaraan dijual, apa dijual gitu kan. Ya sudah, mau gimana lagi, yang bisa dilakukan cuma itu. Di tengah gempuran banyaknya aktor muda pendatang baru, kini tawaran pekerjaan kian sepi. Pada saat itu abang sempat untuk coba-coba beberapa pekerjaan sampingan ya bilang? Kalau pekerjaan sampingan sebenarnya sebelum itu juga sudah ada. Tapi ternyata mungkin orang bilang, hoki saya itu bukan di situ, gitu loh. Baginya, dunia entertain adalah ladang mencari nafkah dan menemukan jati diri. Tak hanya kemampuan dalam seni peran, attitude seorang aktor tetap ia jaga. Masalah waktu, masalah hafalan, dialog, itu semua benar-benar sudah, kalau yang dulu tuh udah nggak usah diragukan lah gitu loh. Artinya mereka tahu bahwa ini adalah pekerjaan gue, jadi gue harus hormatin, ya gue harus profesional. Nah banyak yang sekarang ini mohon maaf, kalau yang muda-muda itu kadang-kadang pengalaman saya beberapa kali diikuti sinetron juga dengan yang baru-baru, disiplin waktunya yang kurang. Tak menyerah, kemampuan akting pun terus diasah. Ia juga mencoba mengikuti perkembangan dunia sosial media untuk menambah penghasilan. Ya kita bertahan aja, pasti suatu saat juga akan terlewati. Ya optimis lah. Ya alhamdulillah kesininya mudah-mudahan akan ada lagi saya di muka saya dipanggil lagi, di muka saya muncul lagi di TV-TV lah. Dari awal karir, Anton sang adik selalu ikut menemani. Meski dilanda masalah dan tekanan ekonomi, Anton juga merasakan peran kakaknya yang begitu besar. Ya dunia perfilman kan datang dan pergi aja, Mbak. Yang muda datang, yang tua, yang senior mungkin ya secara otomatis jadinya nggak mungkin sedikit-sedikit terkikis. Jadi ya tergantikan lah istilahnya.
Beruntung untuk biaya sekolah anak, sang komedian masih dibantu rekan artis. Kini lebih dari 30 tahun di dunia hiburan, ia terus mencari peluang berkarya. Yang paling penting yang harus diingat itu adalah profesionalisme. Skill diasah, nggak usah malu untuk bertanya. Terus juga itu jangan suka ngaret waktu. Waktu itu penting, karena kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi pergunakanlah itu dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Anda akan bertahan sampai lama. Itu kuncinya kalau mau sukses. Bukan hanya Fanny Fadila yang karirnya mulai redup. Rekan seperjuangannya, Fahmi Bo, juga mengalami hal serupa. Anak 90-an pasti tahu salah satu sinetron yang populer, ya namanya sinetron Lupus. Dan pemeran salah satunya adalah Fahmi Bo, tapi sekarang jarang terlihat di televisi. Kemana ya? Siapa sangka, aktor yang sempat malang melintang di layar kaca lewat beberapa sinetron, kini kehidupannya berubah 180 derajat. Kondisi kesehatan Fahmi Bo memprihatinkan. Kalau kata dokter, kemarin itu seperti apa sih Bang kondisi ya Bang untuk kesehatannya sendiri? Waktu ke dokter tulang, katanya aku ini ada pengkeroposan tulang atau pengapuran tulang gitu. Jadi ini disebabkan karena aku kegemukan. Jadi tulang kaki sama badan nggak seimbang gitu. Nah terus aku juga sumber awal penyakitnya kan diabetes kering. Diabetes kering kan dia suka makan ngegrogotin tulang kan. Nah itu jadi kaki aku kena tulang kakinya. Tahun 2018 lalu, Fahmi pernah terserang stroke. Jauh dari sorotan kamera, ia sempat berjualan pecel lele dan bebek goreng. Setelah rumah tangganya kandas, bapak 2 anak tinggal seorang diri di kontrakan kecil. Ya sekarang aku udah 2 bulan ini ya. Udah 2 bulan ini aku jalan ke kamar mandi, kan kamar mandi di luar. Kamar mandi itu nggak bisa kalau nggak dibantu. Karena udah mau jatuh terus gitu kan. Nah biasanya yang ngebantuin itu Bang sehari-hari ini siapa aja sih Bang? Ya awalnya sebelum temen aku datang, awalnya dibantu sama tukang warkop. Jadi ada tukang warkop di sini, dia tuh 24 jam lah. Aku udah bilang, tolong aku kalau misalnya aku kamar mandi. Sekarang udah nggak bisa sendiri. Hidup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pria asli Betawi mengandalkan hadiah melalui live streaming di media sosial. Meski kondisi kesehatannya tak seperti dulu, ia tetap semangat menghibur penonton. Ya tadinya masih ini ya, maksudnya ya Allah kok kayak merasa nggak bersyukur gitu kan. Kok sekarang gue kayak gini gitu kan. Ini benar-benar dikasih stuck diam gitu, nggak bisa apa-apa. Ya sekarang udah aku berpikirnya udah bersyukur aja. Aku ikhlas semuanya. Di keluarga juga aku istilahnya bisa gagal ya keluarga ya. Hubungan sama mantan sama anak juga kan. Yang penting aku selalu bertanggung jawab sebagai orang tua. Sebagai orang tua aku bertanggung jawab sama anak. Sama aku ketemu anak juga susah. Sampai 3 tahun nggak pernah ketemu. Pernah 3 tahun nggak pernah ketemu. Itu sempat aku berontak gitu. Kenapa sih? Keadaan begini. Akhirnya lama-lama ya udah berarti aku nggak bersyukur. Ya ada berpikir ya udah aku ikhlasin aja semuanya. Semuanya aku ikhlasin. Tetap bersyukur, berdoa, ya berusaha. Memang penghasilan yang didapatkan tak menentu. Tapi hanya inilah cara yang bisa dilakukan untuk menyambung hidup.